Hi, it's me again, I'm back. Hey, let's talk ASAP. Hi guys, welcome back to my channel. Nama aku Nadia Melisa, and in today's video, aku mau nunjukin ke kalian makeupku ini. Ini makeupku kalau misalnya aku ke kondangan, aku bingung mau makeupnya kayak gimana. Ini aku biasanya my go to look buat ke kondangan tuh kayak gini. Jadi matanya lebih kayak smoky, terus untuk base-nya itu aku suka kalau misalnya glowy. Menurut aku kalau misalnya makeup ke kondangan kan paling cuman kita tuh makeupan dari jam berapa? Jam 5 sore sampai jam 10 gitu mentok. Jadi kita nggak perlu kayak fokus supaya makeupnya tuh tahan lama banget gitu, juga nggak perlu. Aku jadi lebih berani sama glowy looknya ini, tapi ini tetap ke set, jadi stay tune. Nanti lihat teknikku gimana supaya tetap makeupnya tuh glowy, tapi tetap ke set, nggak yang jembek terus kayak gampang hilang gitu. Before we go into the video, don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching and let's go. Ini videonya bakal super simple menurut aku. Ini cuman tips aja. Kalau aku sendiri itu aku bakal mulai dari foundation dulu semuanya, face aku, baru aku move on to eyes. Tapi kalau misalnya kalian masih baru belajar kayak buat eye makeup look gitu, kalian mau mulai dari eyes-nya dulu boleh banget. Kalian mulai dari eyeshadow dulu, jadi supaya nggak berantakan. Nanti kalau misalnya udah selesai eye makeupnya, baru kalian melanjut ke foundation. But in today's video, I'm going to start from the foundation first. Ini aku udah pakai skincare. Aku tadi pakai toner, serum, dan moisturizer, dan juga sunscreen. Ini aku pakai sunscreen soalnya kan aku lagi nggak pergi ke kondangan. Dan ini tuh masih pagi, aku butuh sunscreen. Cuman kalau saran aku, kalian makeupan dari sore gitu untuk ke kondangannya. Menurut aku kalian skip aja sunscreen, soalnya takutnya tuh sunscreen, apalagi kalau yang tinggi gitu SPF-nya, takutnya tuh ada white cast yang nanti kalau misalnya kalian foto flash jadi putih banget gitu loh. Oke, untuk foundation aku mau pakai dari L'Oreal. Ini tuh L'Oreal yang Infallible Fresh Wear. Ini menurut aku foundation terbaik, I guess, maksudnya itu dari finishnya, dari looknya, dari harganya, terus juga tuh dia tahan lama banget. Ini dia nulisnya tuh sampai 32 hours. Cuman aku ya nggak bakal pakai 32 hours. Oke, pakai brush. Aku udah pletetin ini satu pump kurang lebih di muka aku, di tangan aku. Menurut aku untuk primer nggak butuh-butuh banget selama skin prep kalian tuh oke. Jadi jangan terlalu lembab banget, tapi juga jangan sampai kering mukanya. Harus benar-benar pas untuk skincare-nya aku. Pakai secukupnya. Soalnya kalau terlalu banyak nanti takutnya tuh bisa ngepil skincare-nya itu waktu kalian kayak gini ngeblendin sama brush itu bakal ngepil. Soalnya kan kegeser-geser nih. Tapi kalau misalnya kering, itu foundation kalian juga bakal gampang nge-crack, gak kelihatan smooth. Makanya harus pakai secukupnya. By the way, untuk lightingnya aku sorry banget kalau misalnya kurang bagus. Ini aku kayak ngeliatin terus di layarku kayak kok kayak lightingnya kurang bagus ya. Cuman tuh aku masih ragu banget. Aku tuh awalnya mau beli, ini aku baru beli lighting baru. Lightingku yang lama itu nggak aku bawa, soalnya kan di Pekalongan kayak ribet banget karena aku bawain lighting gitu. Yang di Pekalongan itu tuh aku ada kayak makeup lights yang dulu sering dipakai sama mua-mua kanan kiri itu loh. Dari kayak ada bola lampunya kelihatan. Terus tuh sama di tengah-tengah tuh ada lampunya Yongnuo. Tuh aku udah punya agak lama juga. Tapi aku juga ngerasa pakai itu aja tuh agak kurang gitu loh. Masih agak gelap, kurang kayak cerah dan jelas gitulah pokoknya. Terus ini aku beli Godox yang 120C. Soalnya aku masih nggak yakin guys kalau mau beli lampu yang mahal gitu. Kalau misalnya yang 260 itu kan harganya hampir 1 juta. Tapi aku mikir kalau misalnya yang Godox 260 hampir 1 juta, lah nambah sedikit lagi udah dapat Godox yang SL60W. Makanya aku masih kayak ragu banget. Dan habis ini kan aku ngelahirin kan. Ya aku kepinginnya sih aku tetap nge-filming ya. Soalnya aku memang, ya aku kepingin nge-build my YouTube. Dari dulu tuh aku udah kepingin banget jadi YouTuber. Cuman tuh selalu ujung-ujungnya tuh gak pernah konsisten gitu loh. Dan terakhir-terakhir ini aku bener-bener berusaha banget supaya aku tuh bisa jadi konsisten. Meskipun ya sebenarnya gak konsisten banget kan. Tapi at least tuh kayak aku ada ngupload in a month kayak 1 to 2
videos. Itu udah improvement banget. Concealer yang bakal aku pakai ini dari Make Eva. Aku seneng banget sama concealer ini. Aku memang belum nyobain banyak merek concealer lokal, tapi so far aku dari nyoba punyanya Second Date, terus punyanya SK, Dear Me Beauty. Aku paling suka tuh yang makeover ini. Juga ini concealernya di tap-tap aja, jangan digeser-geser banget. Soalnya kalau kalian ngegeser, ntar takutnya foundationnya juga ikut keangkat, terus coveragenya jadi hilang gitu loh. Ini aku sisa-sisa dari concealernya aku bakal taruh di mata aku sebagai base concealerku. Next aku bakal buat graduation makeup. Bedanya tuh lebih fokus ke gimana caranya supaya foundationnya itu tahan lama meskipun berkeringat and everything, dan caranya supaya kalau meskipun berkeringat pun tuh kalian nge-touch up-nya kayak gimana. Ntar I'll show you. Jadi jangan lupa like and subscribe to my channel supaya kalian nggak ketinggalan. Ya, aku balik lagi ke foundation brushku tadi. Tinggal aku tap-tapin aja di sekeliling concealerku tadi supaya ngeblend sama foundationnya. Ini menurut aku udah oke banget hasil foundationnya. Kalau kalian suka pakai sponge, kalian boleh banget ini pakai sponge terus kalian tap-tapin supaya kalau misalnya ada excess foundation atau concealer itu bisa keangkat sama sponge-nya. Ini sponge aku beli di KKV, terus keteken, terus dia kayak waktu aku taruh di tas kayak tuh kedempet-dempet sama brushku, terus kayak posisi brushku tuh bener-bener neken kayak gini, terus akhirnya tuh membekas seperti ini loh. Nggak mau balik. Cuman menurut aku ini dengan harganya kayak oke-oke aja, meskipun dia memang bukan yang super bouncy. Ini jadi kalau kalian udah selesai, kalian bisa tap-tap. Jangan sampai kalian geser ya guys. Bener-bener di tap-tap aja. Kalau kalian mau nambahin coverage, kalian juga bisa banget pakai sponge ini buat nambahin. Kayak aku gini, aku nggak seneng kayak full coverage banget. Jadi aku bakal cuman tap-tap aja. Cuman untuk kayak ngeblendin lagi gitu. Supaya hasilnya super seamless. Oke, next aku mau pakai cream bronzer. Ini dari Chanel. Ini kalian jarang nyontoh aku ya, tapi ini aku udah pakai bertahun-tahun, bertahun-tahun deh. Ini 5 tahun ada, tapi nggak habis-habis. Dan masih oke sih baunya. Cuman, I don't know. Jangan niru pokoknya. Tapi so far aku pakai cream bronzer ini masih oke aja di kulitku tuh. Nggak ada kayak jadi kulitku kenapa-kenapa gitu. Kalau kalian pakai cream products itu kalian kalau bisa pakai brush yang sintetik gini, jadi brushnya tuh nggak nyerap produknya. Dan ini aku kepingin kayak rahangku lebih kelihatan kecil, jadi makanya aku ngefokusin tadi menutupin rahangku yang ini. Ya sebenarnya kalau face to face gitu kalian pasti tetap bisa ngeliat kalau rahangku gede. Cuman kalau di foto agak membantu sedikit. Nah ini aku suka kayak ngeblendin lagi sama foundationku pakai foundation brush, ditap-tapin aja di sekelilingnya. Jadi supaya nggak ada harsh line. Untuk hidung itu aku jarang nge-contour, jadi aku kayak cuman tap-tapin aja sisa-sisa bronzer biasanya. Oke, setelah bronzer aku mau pakai liquid blush. Sebenarnya itu kayak cream bronzer atau cream blush kayak gini tuh nggak perlu. Maksudnya tuh kalau kalian mau pakai powder juga monggo banget. Cuman aku lagi kepengen pakai satu, kedua kayak kalau misalnya kalian pakai cream blush, terutama cream blush ya, menurut aku kalau misalnya kalian pakai cream blush itu tuh blushnya warnanya tuh bakal lebih ngepop gitu. Kalau misalnya bronzer pakai powder aja udah pasti kelihatan gitu, dan bronzer itu masih kayak gak gampang hilang. Tapi kalau blush itu menurut aku kayak dalam beberapa jam aja, setengah jam atau 1 jam aja itu pasti warnanya lebih mereda sedikit gitu loh, lebih hilang sedikit. Makanya kalau misalnya kalian pakai liquid atau cream blush itu pasti warnanya lebih pop, lebih keluar. Ini aku pakai dari Rain Beauty. Ini aku seneng banget sama liquid blushes mereka, dan shade-nya yang I'm Flattered ini bagus pol, super soft. Ini aku taruh di tangan aku dulu ya guys, 1 drop aja soalnya ini very pigmented. Ini aku pakai brush dulu, aku blend di tangan aku tap-tapin supaya dia ngerata di brushnya tuh, terus baru aku tap-tapin. Dan jangan lupa pakai foundation brush lagi, kalian blend or you can use your sponge. Kita cuman kepingin ini tuh ngeblend, jadi dia bener-bener ngeblend sama foundation dan concealer kita.
nggak ada harsh lines. Ini setelah liquid and creams-nya udah selesai, baru aku ngeset makeup aku. Ini aku mau ngeset pakai loose powdernya Makeover. Ini aku seneng banget yang Hydra Stay. Menurut aku hasilnya tuh natural, nggak terlalu matte banget, masih agak glowy sedikit. Pakai brush yang kecil kayak gini dulu, supaya bisa nge-reach under eye aku. Oke, ini aku udah ngeset. Aku ngesetnya tuh bener-bener kayak pokoknya ngeset aja, nggak usah yang sampai kayak super matte gitu. Aku masih tetap ada glow-nya sedikit. Dan juga terakhir-terakhir ini tuh aku seneng banget pakai powdernya dari si Hourglass. Ini tuh yang Luminous Light. Ini tuh hasilnya tuh agak ada shimmernya tapi tipis banget. Aku seneng ini tuh kayak sebagai finisher. Jadi aku ambil fluffy brush kayak gini, terus aku taruh di seluruh pipiku gitu. Dia bukan kayak jadi highlighter yang blinding gitu ya, tapi lebih kayak ngasih glow. Aku seneng banget kalau hasil makeup aku tuh hasilnya kayak super glowy. Tapi ini karena aku ngeset dan aku ngepakein powder highlight kayak gini, makeupnya tuh bakal ngeset, nggak yang jemek semua, terus tuh jadi gampang geser gitu loh. Tapi ini aku nggak rekomen buat kalian yang kulitnya oily ya. Kalau misalnya oily takutnya ntar malah jadi kelihatan terlalu becek gitu. Kalau misalnya kalian kulitnya tuh oily, kalian bisa pakai highlighter di tempat-tempat yang memang buat di highlight gitu, di cheekbones kalian, jangan kayak terlalu depan. Kalau misalnya terlalu oily, kalian bisa ngehindarin bagian pinggir-pinggir hidung gini. Ini tuh menurut aku kalau misalnya oily, kelihatan oily di sini tuh langsung kayak mukanya tuh kelihatan terlalu becek gitulah pokoknya. Di bagian sini tuh aku seneng buat kayak agak matte gitu, jadi lebih glowy-nya tuh di pipi. Untuk bronzer, aku mau nambahin sedikit pakai palette ini punya Brow Wit by Nongchat. Aku mau pakai warna yang ini aja, medium. Ini aku pakai fan brushnya dari Iris. Ini supaya kayak hasilnya tuh super tipis gitu ya. Dan ini tuh aku seneng banget sama brushnya, soalnya dia super halus. Jadi tuh kayak aku nggak khawatir dia bakal ngeangkat foundation aku. Yang penting jangan diteken banget ya guys. Cuman pokoknya nyentuh kulit kalian aja. Untuk blush, aku juga mau nambahin sedikit pol. Itu pakai blushnya dari Guel. Aku lupa sama blush ini. Tapi ini hasilnya bagus pol, soalnya dia agak ada glowy-nya sedikit gitu. Jadi bukan yang dead matte. Aku mau pakai brushnya ini. Ini juga dari Iris. Nah, aku dulu beli yang Coral Edition kayaknya. Ini tapi mestinya tuh buat under eye kalau dari tulisannya sini. Cuman ini aku suka juga buat pakai jadi blush brush. Sekarang kita masuk ke mata. Oke, untuk mata ini aku mau pakai paletnya dari SK. Aku selalu pakai palet ini. Soalnya menurutku ini palet yang cocok buat banyak makeup occasion gitu loh. Ini aku ngambil blending brush yang agak fluffy. Aku mau ngambil warna ini transition color kita. Dan kalian taruhnya tuh di crease ya guys. Dan juga kalian perhatiin, kalau aku personally itu aku nggak suka kalau eyeshadow-nya tuh sampai ke depan-depan sini, kayak bagian depan mata gitu loh. Soalnya kalau misalnya di sana itu agak kelihatan kotor, kayak kurang rapi. Jadi aku berusaha kalau di depan tuh ke depan sini nih. Jangan sampai ngelewatin sampai nyentuh alis gitu. Terus circular motion keluar. Kalian tuh pegang brush juga di ujung gini ya guys, supaya kita tuh nggak terlalu neken ke kulit kita. Jadi itu hasilnya tuh lebih gampang untuk ngeblendnya dan lebih soft gitu. Aku senangnya tuh kanan kiri dulu gini. Terus kan di brushnya sendiri udah nggak ada, ya ada sisa-sisa eyeshadownya sedikit. Nah itu baru aku nanti blend keluar. Blend keluarnya itu kalian bisa circular motion, atau kalau aku bagian luarnya sini tuh aku kepinginnya supaya dia ngeblend sama kulit aku. Jadinya tuh keluar sedikit kayak gini. Tapi kalian bener-bener halus banget ya guys, jangan ditekan. Terus aku mau ngambil blending brush yang lebih kecil dan lebih tapered gitu. Jadi dia lebih tipis dari sampingnya ini. Terus juga lebih kecil kalau dibandingin sama yang ini. Yang ini kan super fluffy gitu. Terus aku mau ngambil warna yang lebih gelap, soalnya aku kepingin ngebuat crease-nya itu agak lebih gelap sedikit.
Saya menurut aku kalau misalnya ke makeup kondangan tuh aku seneng lebih ke smoky eye. Dan ini aku mau nunjukin ke kalian kayak smoky eye yang super gampang menurut aku. Semoga kalian bisa ngikutin. Tapi memang untuk ngebuat eyeshadow itu tuh butuh latihan banget. Aku juga dulu tuh latihan ngebuat eyeshadow tuh lama banget, kayak aku sering banget tuh makeupnya tuh cuma mata aja. Aku kepingin hasilnya tuh pokoknya ngeblend dan halus gitu. Ya kalian jangan lupa tap-tapin soalnya supaya nggak banyak powdernya gitu. Terus aku benar-benar mau ngefokusin di lekukan mata aku. Dan lagi-lagi pegang brushnya tuh di ujung ya guys. Nah ini aku gerakannya juga cuman ke kanan kiri gini. Setelah itu kalian ambil brush yang tadi, tapi jangan ditambahin produk, brush kanan kiri juga aja. Terus circular motion kecil-kecil gitu juga boleh supaya ngeblend sama transition colornya. Dan ini untuk kegelapannya bisa kalian atur sendiri, sesuaiin sama kemauan kalian. Kalau kalian kepingin lebih gelap lagi, kalian bisa tambahin pelan-pelan. Jadi pakai eyeshadow tuh nge-build up ya guys. Jangan langsung ambil warnanya banyak, terus langsung diitemin gitu matanya. Itu lebih susah untuk ngeblendnya. Kalian kalau mau nambahin transition colornya juga monggo banget. Next, itu aku mau ambil shimmer yang gelap. Jadi supaya bener-bener smoky. Aku mau ngambil yang ini warnanya kayak lebih ke coklat gitu. Kalian tap-tapin di kelopak mata kalian. Dan ini kalau bisa jangan sampai ngelewatin crease kalian ya guys untuk peletakan shimmernya. Nanti jadinya kotor. Dan buat kalian yang pakai foundation dulu, kalian hati-hati sama fallout-nya. Soalnya kalau ada fallout bakal ngotorin under eye kalian dan juga foundationnya. Apalagi pakai warna yang gelap gini. Jadi kalau aku biasanya ambil shimmernya, terus kalian tapin dulu di tangan gitu. Baru kalian applyin. Itu fallout-nya lebih minim. Setelah kalian ngasihin shimmernya, itu kalian bisa ngeblendin lagi sama brushnya tadi. Kalian ngeblendnya itu jangan semua semata gitu ya. Kalian ngeblendnya fokus di bagian pinggir-pinggirnya sini aja. Saya yang terpenting itu tuh pinggir-pinggirnya yang ngeblend. Dan ngeblendnya jangan terlalu banyak gerakan ya guys. Kalau bisa kanan kiri aja tipis-tipis gitu. Supaya dia nggak terlalu kayak keluar banget gitu loh. Ntar jadinya kayak hitam satu mata. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak aku pengen lebih blown out lagi, lebih kayak smoky lagi, itu kalian bisa balik ke transition colornya. Kalian lebih terangin warna transitionnya. Oke, setelah itu kita ambil pencil brush kayak gini. Untuk under eye-nya, untuk under eye itu aku nggak takut gelap. Aku lebih prefer kayak agak gelap sedikit. Aku pakai warna transition colornya. Jangan lupa bagian ujungnya ini kalian sambungin sama eyeshadow yang di atas ya guys, supaya nggak kelihatan patah. Aku ambil brush yang super kecil banget. Aku ambil warna yang gelap. Ini aku gabungin dua warna itu. Terus aku benar-benar garis ke bulu mata aku yang bagian bawah. Hati-hati jangan terlalu ke bawah ya guys ngeblendnya. Letakinnya tuh benar-benar di garis bulu mata aja yang bagian bawah. Aku seneng kalau misalnya garis gelapnya itu tuh cuman di bagian 1/3 di luar. Itu supaya hasilnya tuh matanya kayak lebih gede gitu. Kalau kalian mau benar-benar golap pol, itu bisa banget kalian masukin aja. Kalian garisin itu sampai di dalam gini, jadi benar-benar satu garis tuh kalian hitamin semua. Cuman kalau misalnya kalian hitamin semua kayak gitu, itu jadinya kayak matanya tuh lebih kelihatan kecil. Blend lagi pakai pencil brush yang tadi. Terus kalian kalau kepingin juga bagian depannya tuh lebih kayak terang sedikit, lebih hidup gitu, kalian bisa ambil warna yang terang gini, atau kalian bisa pakai highlighter kalian. Tuh kalian kasih di depan matanya sedikit. Di bagian inner corner itu aku mau ngasihin highlight lagi juga. Itu aku bakal pakai highlighterku. Ini aku ada highlighter palette dari BH Cosmetics. Aku ambil warnanya yang ivory, bukan yang putih. Kalau putih terlalu harsh. Aku letakinnya di inner corner. Untuk eyeliner aku mau pakai gel liner dari Inglot yang warnanya hitam untuk mempertajam mataku. Cuman garis aja, aku nggak mau buat wing eyeliner soalnya kadang kalau keburu-buru gitu malah jadi semrawut. Tapi if you wanna add a wing, up to you. Aku cuman bener-bener pakai eyeliner tuh garis kayak gini tok.
Terus kalau kalian mau pakai false lashes, kalau matanya udah glam kayak gini, aku juga bakal pakai false lashes. Soalnya menurut aku kayak kalau misalnya aku cuma pakai maskara aja gitu, kayak kurang jadi gitu loh. Ada yang kurang sama matanya. Aku mau nyoba pakai bulu matanya dari Thailand ini, aku dulu beli. Terus belum aku coba sampai sekarang. Ini kayaknya tuh lebih kayak false lashes yang kayak Douyin gitu. Nggak tahu aku bakal cocok atau nggak, soalnya aku belum pernah nyoba. Cuma ini bener-bener tipis banget ya guys. Kayak mau nariknya takut putus. Ini aku mau potong bagian luarnya aja. Kalau pakai false lashes, kalian juga perhatiin jangan sampai terlalu panjang. Soalnya kalau terlalu panjang, nanti matanya kelihatan turun. Jadi selalu tes dulu di mata kalian sebelum kalian tempelin. Oh wait, I forgot. Jadi sebelum pakai false lashes juga jangan lupa jepit mata kalian, terus pakai maskara juga. Maskaranya nggak perlu tebel-tebel, tipis-tipis aja, it's okay. Ini juga kan kalau misalnya kalian nggak jepit mata kalian, itu bulu matanya tuh lebih bakal cenderungnya tuh turun. Tapi kalau misalnya kalian jepit kayak gini, dia lebih gampang untuk supaya keangkat gitu loh, lebih kelihatan. Dan kalau dipakein maskara kan otomatis bulu mata kita pasti terangkatnya tuh lebih lama. Last will be lips. Untuk lips ya kalian cocokin aja sama warna blush. Biasanya aku lebih nyocokin sama warna blush sih. Atau ya kalian ada go to lipstick, go ahead. Oke, untuk lipstick aku biasanya tuh kalau misalnya ke pesta aku lebih suka pakai lipstick yang opaque banget. Jadi supaya juga tahan lama, nggak perlu retouch terus. Kalau misalnya pakai lip tint dengan kayak makeupnya lumayan tebel kayak gini, itu menurut aku kayak kurang gitu. Ini aku pakai lip assistant dari All Glows yang shade-nya Hint. And here is the final look. Ini menurut kalian kayak gimana makeupnya? Ini my go-to look buat ke kondangan. Aku seneng kalau misalnya matanya tuh kayak smirky, agak gelap gitu. Tapi ini kan gelapnya tuh masih normal lah, nggak yang gelap pol. Itu semua lebih ke tergantung dari kalian. Kalian kalau mau lebih gelap lagi juga monggo banget. Itu semua selera. Jadi kalian have fun aja. Kalian mau makeupnya lebih gelap atau enggak. Terus untuk face-nya juga, aku base itu tuh aku seneng kalau misalnya blush-nya lebih kelihatan, jadi lebih kelihatan seger. Dan juga jangan lupa jangan pakai sunscreen supaya kalau misalnya di flash foto gitu makeup kita tuh nggak kelihatan putih, nggak kelihatan ada white cast-nya gitu. Dan biasanya kalau misalnya pakai flash itu tuh blush-nya nggak kelihatan gitu loh. Makanya aku kalau misalnya sama blush aku lebih berani keluarin warnanya kayak gini, tapi ini masih soft juga. Supaya di foto tuh lebih kelihatan ada blushnya gitu, masih tetap kelihatan. So yeah, thank you so much for watching and don't forget to like and subscribe to my channel. It really means a lot to me and yeah, I'll see you guys next time. Bye!